Pasca Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan jadi tersangka pemerasan, dua pimpinan KPK menunjukkan sikap yang berbeda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu saat Ketua KPK jadi tersangka. Sementara Wakil Ketua KPK yang lain Nurul Gufron meminta maaf pada publik. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak malu atas kasus yang menerpa Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Alasannya, asas praduga tak bersalah dikedepankan karena belum terbukti sepenuhnya. Pernyataan Alexander Marwata ini menuai kritik. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mempertanyakan sikap dan posisi Alexander yang menolak minta maaf. Alexander dinilai melindungi Firly Bahuri dari kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan atau berlindung dari kejahatan. Ini yang menjadi concern. Dan yang berikutnya adalah, bukankah dugaan tindak pidana korupsinya banyak? Berbeda dengan Alexander Marwata, pimpinan KPK yang lain Nurul Gufron memilih meminta maaf pada publik imbas penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan tertulis pada Kompas TV Jumat pagi, Nurul Gufron menyatakan, "Saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk jadi garda pemberantas korupsi." Nurul juga minta masyarakat tetap mendukung kerja-kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Saat ketuanya jadi tersangka pemerasan, integritas KPK dipertaruhkan. Proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya pun akan menentukan nasib Firly Bahuri yang kini berada di ujung tanduk. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu siapakah sosok yang pantas dan akan menjadi Ketua KPK pengganti Firly Bahuri? Seperti apa juga mekanisme penggantiannya? Kita ulas sore ini bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mas Zainur Rohman, dan juga hadir di studio ada mantan atau Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yassin. Selamat sore Pak Yassin. Selamat sore Mbak Audrey. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey. Saya ke Pak Yassin dulu. Ya. Pak Yassin, malam hari ini Presiden Jokowi akan menaikkan dua kepres. Pemberhentian sementara Firly Bahuri dan kedua adalah pengangkatan sementara Ketua KPK. Mekanismenya seperti apa Pak terkait dengan pergantian sementara Ketua KPK ini? Ya. Jadi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu pasal 32, apabila pimpinan KPK itu menjadi tersangka maka diberhentikan sementara. Pemberhentiannya itu diatur di ayat 4 itu oleh Presiden. Pemerintahan sementara, dan apabila itu juga langsung dilakukan penggantian, ya penggantiannya sifatnya sementara atau PLT. Mengingat ini pemilihan untuk pimpinan KPK periode 6 ini adalah mulainya Juni tahun 2024. Jadi artinya kurang lebih sekitar 6-7 bulan lagi. Ya, kalau menunjuk definitif nanti tidak bisa penuh 5 nanti untuk calon pimpinan KPK periode 6. Sebaiknya ini PLT saja, artinya pengganti sementara seperti yang pernah dilakukan pada KPK yang dahulu, misalnya Pak Tumpak Hatorangan pernah PLT, kemudian Pak Ruki PLT juga mengganti sementara, Pak Waluyo, kemudian Pak Ahmad Santosa itu juga sementara. Itu PLT-nya penggantiannya sebaiknya dari internalnya sendiri, artinya dipilih antar wakil Ketua KPK? Ya, judgement-nya seperti itu. Jadi mantan pimpinan KPK juga bisa, misalnya dulu juga pernah Johan Budi juga masuk sebagai PLT kan begitu. Nah, PLT itu artinya pengganti sementara sebagai pimpinan KPK,
bukan definitif. Kalau yang definitif penggantian pada saat Pak Antasari itu berhalangan karena ada kasus hukum, kemudian digantikan oleh Pak Busro itu 2 tahun, itu tetap. Sehingga pemilihan berikutnya tidak 5 jadi 4 pimpinan KPK. Pak Busro meneruskan lagi 2 tahun. Nah, yang demikian kan karena ada waktu 2 tahun. Kalau sekarang kan berbeda, hanya 6 bulan. Artinya hanya 1 tahun lah atau fullnya itu. Ya, kenapa enggak PLT saja seperti yang juga pernah dilakukan. Oke, Ya. kalau rekomendasinya dari Pak Yasin adalah kenapa nggak PLT aja, karena waktunya sangat tight ya. 6 Sangat tight, dan apabila memilih dari luar yang definitif, nah, maka mereka akan belajar. Ya kalau tidak menimbulkan kekisruan atau hiruk pikuk lagi. Seperti Pak Johanis Tanak saja baru kan sudah menimbulkan hiruk pikuk karena kan penyesuaian atau adaptasi itu lama. Gitu loh. Oke, kalau gitu kalau dari Mas Zainul sendiri rekomendasinya seperti apa? Apakah harus PLT, pergantian sementara, atau justru harus definitif? Ya, sebenarnya KPK itu relatif tidak terlalu bermasalah ketika ketuanya tidak ada. Kenapa? Karena ada sifat kolektif kolegial. Ya. Pertama, kalau kita lihat Undang-Undang 19 2019, betul tadi Pak Yasin sampaikan di pasal 32, jika pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka diberhentikan sementara, maka Presiden menunggu sampai ada status sebagai terdakwa. Kalau misalnya sampai lanjut P21 kemudian diajukan ke depan sidang, maka Firly Bahuri harus diberhentikan secara tetap. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah berhenti secara tetap? Kalau sudah berhenti secara tetap, Undang-Undang 19 2019 di dalam pasal 33 itu mengatur bahwa Presiden mengajukan kepada DPR calon nama pengganti. Berasal dari mana? Dari nama-nama yang tidak mendapatkan suara atau nama-nama yang sisa dari yang tidak terpilih pada pemilihan kemarin bersama dengan Pak Firly. Ketika Pak Firly menjadi ketua KPK bersama dengan 4 pimpinan lainnya, itu kan sebenarnya ada 10 besar. Nah, dari 10 Artinya dari besar luar itu dipilih pimpinan 5. KPK yang sekarang ya, dari 4 itu selain Pak Firly ya maksudnya? Iya, tentu kalau saya sih merekomendasikan ikuti saja yang diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang 19 2019. Maka Presiden nanti kalau Firly Bahuri menjadi terdakwa, itu mengajukan kepada DPR 2 nama untuk menggantikan 1 orang, yaitu Firly Bahuri. Dari mana 2 nama tersebut? Sisa 4 orang yang tidak lolos menjadi pimpinan KPK. Ada 4 nama kan yang belum yang masih bisa menjadi calon ini. Ada Robi Arya Brata, ada Sigi Danang Joyo, kemudian ada Lutfi Kurniadi, kemudian ada satu lagi Inyo Manwara. Dari keempat itu kemudian dipilih 2. Siapa 2 itu? Saya menyarankan 2 itu adalah nomor 6 dan nomor 7 perolehan suara ketika dilakukan pemilihan oleh Komisi 3 DPR RI. Itu akan menghindarkan yang pertama adalah konflik of interest dari Presiden. Kenapa? Karena kalau dari luar itu nanti bisa saja adalah orang-orang yang dititipi Mas Zainur, interest oleh kalau Presiden. untuk menghindari konflik ya, karena kan ini sudah menggerogoti ibaratnya ya lembaga anti rasuah. Ini kira-kira siapa yang paling pantas? Ya paling pantas pilih nomor 6 dan nomor 7 itu antara Sigi Danang Joyo dan Lutfi gitu ya. Itu ajukan kepada DPR, yang berwenang adalah DPR bukan Presiden. Dulu bisa ada calon-calon pengganti di luar yang tidak lolos itu karena Presiden mengeluarkan Perpu. Kalau sekarang Presiden mau melakukan hal yang serupa, itu butuh mengubah pasal 33 Undang-Undang 19 2019. Tentu hanya dengan Perpu lah itu bisa dilakukan. Tanpa ada Perpu yang bisa dilakukan, hanya Presiden mengirim 2 nama itu, nomor 6 dan nomor 7 kepada DPR, DPR pilih salah satunya gitu. Kalau dari Pak Yasin sendiri, pernah nggak sih Pak selama menjabat dan selama KPK berada di Indonesia sebagai lembaga anti rasuah, pernah nggak mengalami seperti ini, permasalahan ketua KPK-nya terlibat dalam kasus hukum, dan seperti apa sebenarnya harus menyikapinya? Nanti Pak Yasin dan juga Mas Zainur akan kembali bersama kami, tetaplah hanya di Kompas Petang, saudara. Usai jeda. Saya mau ke Mas Zainur langsung. Mas Zainur, sebenarnya ada kemungkinan nggak sih, terbuka kemungkinan nggak kalau yang dipilih untuk pergantian ketua KPK sementara adalah nama-nama dari pimpinan KPK yang ada sekarang, wakilnya ada Pak Alex, Pak Johanis Tanak, Pak Nurul, dan juga Pak Nawawi Pemulango? Ya, pertanyaan pertama adalah siapa yang menentukan? Bukan soal siapa yang bisa dipilih, tetapi siapa yang menentukan. Saya berpendapat seharusnya itu diserahkan kepada DPR RI.
gitu ya. Tetapi kan itu baru bisa dilakukan kalau presiden mengajukan nama. Nah, sampai menuju ke sana tetapi tetap ada kekosongan begitu kan. Nah, selama ada kekosongan maka menurut saya itu bisa dilakukan oleh pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Mereka berempat bisa melakukan musyawarah untuk menentukan PLT-nya. Saya telah meneliti peraturan perundang-undangan ya, mulai dari Undang-Undang 30, Undang-Undang 19 maupun Undang-Undang 10 2015. Tidak ada satupun kewenangan presiden untuk menentukan ketua KPK ya, kecuali ketua KPK itu jumlahnya kurang dari 3. Nah, itu baru ada kewenangan presiden untuk mengisi PLT gitu ya. Jadi menurut saya sekarang sampai ada status terdakwa kepada Firly Bahuri itu diserahkan kepada pimpinan 4 orang itu untuk bermusyawarah secara kolektif kolegial menentukan PLT. Kalau sudah terdakwa maka presiden kirim ke DPR, DPR yang pilih satu nama pengganti Firly Bahuri sekaligus menetapkan ketua definitif. Oke, tapi Mas Zainur dari 4 nama itu kira-kira ada nggak sih yang kemudian minim konflik atau bahkan bisa dibilang tidak ada masalah sehingga kemudian muncul untuk menggantikan Pak Firly? Menurut saya yang sekarang ada di dalam KPK itu tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Artinya tidak ada? Di dalam KPK empat-empatnya sangat dipertanyakan oleh publik dalam berbagai kesempatan memang sama-sama problematik. Bahkan kemarin pun ada yang salah satu pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan tidak malu, tidak perlu minta maaf, harus mengutamakan presumption of innocence dan lain-lain. Kalah dengan lembaga-lembaga lain. Meskipun Pak Nurul juga sudah minta maaf tadi. Itu beda orang begitu ya. Oke. Kalau lembaga lain ada satu fusionarisnya itu tertangkap tangan oleh KPK itu langsung konver, meminta maaf kepada rakyat karena menciderai kepercayaan publik, bersedia untuk kooperatif, menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum. Bahkan partai politik saja bisa seperti itu. Sedangkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, salah satu pimpinannya mengatakan tidak malu. Ini menurut saya sangat memalukan. Nah, jadi saya sih melihat saya tidak bisa mengharapkan dari 4 yang ada di dalam. Saya justru berharap salah satu dari luar, yaitu 4 nama di luar yang mereka itu adalah tidak terpilih di pemilihan bersama-sama dengan Pak Firly Bahuri. 2 nama nomor 6 dan nomor 7 Mbak Audrey adalah Sigi Danang Joyo dan juga Lutfi Jayadi. Itu dari situlah yang bisa diharapkan Mbak Audrey. Oke, saya ke Pak Yasin sekarang, Mas Zainur sebagai pimpinan KPK periode sebelumnya. Pak Yasin, pernah nggak sih mengalami hal ini ketua KPK-nya bermasalah? Terus gimana menindaklanjutinya untuk pergantian ketuanya? Ya, pada saat itu Pak Chandra dan Pak Bibit kan ditahan oleh kepolisian atas dugaan penerimaan suap. Pak Antasari dia menjalani pidana umum, itu tinggal 2. Nah, dalam periode pelaksanaan 2 orang itu yang kurang lebih ya beberapa bulan lah, ada 6 bulan itu. Kita nggak ada gangguan apa-apa, kita tetap menjalankan tugas itu. Nah, kemudian setelah terbukti bahwa kasus yang dituduhkan ke Chandra dan Bibit itu adalah kasus rekayasa, maka dipulihkan kembali namanya, kembali ke KPK. Sedangkan PLT yang tadi sempat disinggung oleh Pak Zainur Rahman itu karena tinggal 2 diisi PLT tadi, PLT-nya kemudian cabut dari KPK diganti yang definitif 2 pimpinan KPK yang dipilih pada periode 2 itu yaitu Bibit dan Chandra kembali lagi. Kemudian masih 01 karena Pak Antasari kan tidak ada. Nah, dipilih lagi Pak Busro itu yang tidak ikut running di dalam pemilihan yang harus dipilih oleh DPR saat itu. Jadi tidak seperti urut-urutan nama yang diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang 19 ini. Kalau dulu 29 Undang-Undang 30 tahun 2002 itu. Artinya bahwa bisa saja ditetapkan dari luar. Tapi dalam kasus ini, betapapun bagaimana masyarakat tidak percaya kepada KPK, termasuk pimpinan lainnya, setelah adanya ungkapan dari Alexander Marwata itu, ya saya kira serahkan aja 4 pimpinan itu sebelum menjadi terdakwa, biar dia itu memimpin bergantian seperti yang kami alami dulu itu. Jadi PLT ketua harian kita ini menetapkan dari dalam. Karena pimpinan KPK tidak harus 5, kalau memangnya 1 berhalangan ya 4 harus jalan seperti yang kita alami dulu. Yang kemudian 2-nya berhalangan lagi tinggal 2, masih jalan gitu loh. Masih jalan ya? Masih jalan, kita menandatangani penuntutan, penyidikan juga sah adanya, lebih dari 1. Masih bisa kolektif kolegial, 2 orang kok. Pak Yasin, tapi kalau sekarang case-nya
Pak Firly-nya sudah jadi tersangka, tapi belum ada pemberhentian sementara. Ya. Nah ini gimana, mengganggu nggak kinerja, termasuk juga internal dari pegawai KPK sendiri? Ya, kalau pegawai KPK, penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan masalah penindakan, ya itu saya kira tidak terganggu, berjalan sebagaimana biasa. Pimpinan KPK itu misalnya kurang dari 1, itu pun juga tidak masalah sebenarnya kalau untuk melaksanakan tugas. Karena kita itu membangun capacity building dengan kuat itu, artinya tidak sepenuhnya tergantung pada pimpinannya. Nah, tapi kan permasalahannya sekarang Ya. Ketua KPK sudah tersangka, masih menjabat sebagai Ketua KPK. Tadi juga ada OTT dan perbedaan sikap juga antara tadi malu dan tidak mau minta tidak. Ya harus mundur atau segera ditahan. Karena itu kalau enggak bikin manuver yang nanti bikin hiruk pikuk yang lain. Karena backgroundnya itu Karyoto dulu itu ya pernah diberhentikan oleh Firly. Nah kan begitu, ini secara awamnya ya. Kemudian Karyoto mentersangkakan Firly. Bisa saja tuh ada timbul balas dendam gitu. Wah ini saya balik, saya tersangkakan si Karyoto, kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Spekulasi di masyarakat kan berkembang kayak seperti itu. Karena Firly sendiri masih memimpin gelar perkara itu yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu dia masih ikut yang terakhir itu. Karena memang dia belum berhenti. Nah, menurut saya ini saran kepada kepolisian ya segera lakukan proses hukum berikutnya penahanan agar dia tidak mengulangi perbuatannya atau dia menghilangkan barang bukti yang lainnya yang diperlukan untuk proses penyidikan berikutnya dan penuntutan itu kan ya ditahan aja atau yang paling bagus apabila dia itu adalah memang negarawan mengundurkan diri. Oke, pilihannya Sehingga, tadi ya cepat ataupun mengundurkan diri ya. Ya. Seperti itu ditahan atau mengundurkan diri. Oke, kalau dari Mas Zainul sendiri, pandangannya Mas, sudah jadi tersangka Ketua KPK-nya, tapi tadi juga masih ada pelakuan OTT KPK, gimana di dalam internal juga KPK? Ya, menurut saya sih sangat berbahaya ya, sudah jadi tersangka, tidak mengundurkan diri atau tidak segera diberhentikan gitu ya. Kenapa? Karena bisa dipermasalahkan oleh orang-orang yang di OTT misalnya, bisa diperadilankan. Kenapa tersangka bisa melakukan penandatanganan sprindik misalnya atau juga masih mengikuti gelar perkara padahal harusnya menurut Undang-Undang 3 di dalam pasal 32 Undang-Undang 19 itu harusnya sudah diberhentikan. Ini kita mempertanyakan kinerja dari Dewas. Apa kerja Dewas gitu ya? Kenapa tidak segera misalnya membuat putusan untuk meminta Firly mengundurkan diri? Atau yang kedua adalah Presiden. Tadi malam Polri sudah mengirim pemberitahuan status tersangka Firly Bahuri kepada Presiden. Artinya dengan pemberitahuan tersebut Presiden harus segera mengeluarkan kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri. Saya berharap sebelum hari ini berganti sudah adalah kepresnya gitu ya sehingga KPK bisa melangkah dengan pasti, ada kepastian hukum, tidak bisa di-challenge oleh pihak-pihak yang sedang berperkara di KPK, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Zainul Rohman untuk pandangannya, terima kasih juga Pak Yasin untuk pandangannya, sehat selalu Mas Zainul dan juga Pak Yasin. Ya, terima kasih kembali.